Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Jumat tanggal 19 Mei tahun 2023. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul bab 18 ayat 9 sampai 18. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan kepada Paulus di dalam suatu penglihatan. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau, dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau, sebab banyak umatku di kota ini. Maka tinggallah Paulus di situ selama 1 tahun 6 bulan, dan ia mengajarkan firman Allah di tengah-tengah mereka. Akan tetapi, setelah Galio menjadi gubernur di Akhaya, bangkitlah orang-orang Yahudi bersama-sama melawan Paulus, lalu membawa dia ke depan pengadilan. Kata mereka, ia ini berusaha meyakinkan orang untuk beribadah kepada Allah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Taurat. Ketika Paulus hendak mulai berbicara, berkatalah Galio kepada orang-orang Yahudi itu, "Hai orang-orang Yahudi, jika sekiranya dakwaanmu mengenai suatu pelanggaran atau kejahatan, sudahlah sepatutnya aku menerima perkaramu. Tetapi kalau hal itu adalah perselisihan tentang perkataan, atau nama, atau hukum yang berlaku di antara kamu, maka hendaklah kamu sendiri mengurusnya. Aku tidak rela menjadi hakim atas perkara yang demikian." Lalu ia mengusir mereka dari ruang pengadilan. Maka orang itu semua menyerbu Sostenes, kepala rumah ibadat, lalu memukulinya di depan pengadilan itu. Tetapi Galio sama sekali tidak menghiraukan hal itu. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernasar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes bab 16 ayat 20 sampai 23a. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu akan menangis dan meratap, tetapi dunia akan bergembira. Kamu akan berduka cita, tetapi duka citamu akan berubah menjadi sukacita. Seorang perempuan berduka cita
pada saat ia melahirkan, tetapi sesudah ia melahirkan anaknya, ia tidak ingat lagi akan penderitaannya karena kegembiraan bahwa seorang manusia telah dilahirkan ke dunia. Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira, dan tidak ada seorang pun yang dapat merampas kegembiraanmu itu daripadamu. Dan pada hari itu, kamu tidak akan menanyakan apa-apa kepadaku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah kita tidak ditinggalkan. Setiap kali kita berkunjung ke rumah duka, kita akan berjumpa dengan aneka ekspresi dan emosi dari keluarga maupun pelayat. Salah satu perasaan yang sering nampak adalah perasaan ditinggalkan. Apalagi bila yang meninggal dunia adalah orang baik dan meninggalkan kesan yang sangat positif bagi yang ditinggalkan. Perasaan ditinggalkan ini akan berkembang menjadi sedih, bingung, bahkan tidak tahu harus berbuat apa. Mungkin inilah perasaan-perasaan yang ada di dalam hati para murid Yesus yang menyaksikan Tuhan Yesus terangkat ke surga. Saudara terkasih, Tuhan Yesus terangkat ke surga, namun tidak meninggalkan kita. Pada bacaan pertama, Tuhan bersabda kepada Paulus dan juga kepada kita semua, "Jangan takut." Dalam Injil Yohanes, Tuhan juga bersabda, "Demikian juga kamu sekarang diliputi duka cita, tetapi aku akan melihat kamu lagi, dan hatimu akan bergembira." Ia juga bersabda, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku." Tuhan Yesus terangkat ke surga, namun penyertaan, berkat dan rahmat-Nya melimpahi kita semua. Dengan dasar inilah, gereja dari masa ke masa tetap memuji Allah, karena Ia, gereja, tidak pernah ditinggalkan oleh Kristus. Kita tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus terangkat ke surga untuk memberikan kesaksian bahwa pengharapan kita tidak sia-sia. Ia tidak pernah membiarkan kita berjuang sendirian di tengah peziarahan dunia ini. Kata-katanya begitu jelas, "Aku menyertai kamu sampai akhir zaman." Sabda ini bukan hanya untuk para murid, namun juga bagi kita semua, orang yang percaya kepadanya. Oleh sebab itu, jangan takut. Berdoalah di dalam nama-Nya dan tetap memuji Dia dalam seluruh pesiarahan hidup kita. Semoga demikian. Amin.